Shalom Soul Seeker, jumpa lagi dengan saya di dalam Think of Soul Channel. Aku harap kamu betah di sini karena aku mau membahas tentang dunia militer. Sesuatu yang unik tetapi sesuatu yang memberkati. Amin. Soul Seeker, aku pernah melayani sebagai rohprot atau rohani Protestan di Batalion Infanteri 403 Jalan Kentungan atau Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Saya di sana diundang dan diminta untuk melayani selama beberapa waktu oleh komandannya, yaitu Letnan Kolonel Mulyono. Hari ini saya tidak tahu jabatan beliau apa, tetapi itu pada waktu tahun 1987 sampai 1991. So, Seeker, ada banyak hal yang saya mengamati secara dekat bagaimana sikap komandan terhadap masalah-masalah pribadi yang terjadi pada prajuritnya yang dikomandoinya. Dan di sana aku diperintahkan untuk melayani kerohanian para prajurit yang Kristen dari setiap permasalahan-permasalahan hidupnya. Pada bagian ini kamu akan melihat di mana Yesus terkagum-kagum dengan iman seorang perwira atau jenderal yang berani mengambil risiko dengan meminta kepada Yesus untuk menyampaikan firman kesembuhan. Faith expressed by action. Iman dinyatakan melalui sikap kesantunan sebagai komandan. Kita saksikan. Tuhan memberkati. Soul Seeker, diawali dengan membicarakan kedudukan perwira tinggi ini atau para jenderal ini, di mana ia menjadi perantara antara tentara dan senat. Para jenderal dipandang oleh prajuritnya sebagai orang yang memikirkan kepentingan terbaik bagi kehidupan mereka. Para prajurit jelas mengandalkan perwira atau atasannya karena mereka akan memberikan rampasan perang dan sebidang tanah untuk pensiun, dan sebagai imbalannya para jenderal pun atau perwira-perwira itu pun menginginkan kesetiaan dari pasukan mereka itu. Oleh sebab itu tentara Romawi lebih loyal kepada komandannya ketimbang terhadap senat. Prajurit Romawi semuanya laki-laki dan anggota legiun Romawi semuanya warga negara Romawi. Mereka harus memiliki tinggi 1,7 meter. Ya, aku juga 1,7 tapi aku tidak mungkin jadi prajurit Romawi. Dan dalam kondisi yang sehat untuk bergabung menjadi tentara. Mereka diwawancarai sebelumnya dan diberikan pemeriksaan kesehatan. Jika berhasil, mereka diharuskan bersumpah setia kepada pemerintah Romawi dan Kaisar. Ini pertanyaanku, what made the Roman Army so powerful? Dikarenakan apa? Pelatihan yang harus dilakukan untuk para prajurit sangat keras dan menyeluruh, termasuk berbaris, berlari sejauh 20 mil setiap hari dengan mengenakan baju besi, bukan kaos atau celana pendek, tapi baju besi lengkap sebagai tentara. Jadi orang-orang tentara Romawi ini sangat sehat dan terorganisir. Pelatihan termasuk berbaris dalam formasi dan mempelajari taktik dan manuver khusus untuk pertempuran. Soul Seeker masih ingat seorang oknum tentara legendaris dari sejarah kekristenan yang bernama Longinus. Ia seorang prajurit Romawi yang akhirnya bertobat, di mana ia menusuk lambung Yesus dengan sebuah tombak. Tindakan tersebut membuat luka terakhir dari 5 luka yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu prajurit Romawi. Ngeri ya, sadis ya. Sekarang kita melihat kedudukan Herodes Agung sebagai raja, juga dikenal sebagai Herodes I, adalah seorang raja yang hanya menjadi boneka Imperium of Rome. Dia mengabdi pada kekaisaran dengan satu detasemen kecil dan garnisun Kaisaria melakukan tugas yang penting sehubungan dengan pendapatan devisa negara. Tetapi para jenderal ditugaskan bukan menjadi boneka antara Romawi dan Yahudi, tidak. Tetapi mereka melindungi kekaisaran Romawi. Jelas
bahwa garnisun Romawi pada periode ini tersebar di berbagai pusat populasi negara-negara semi-dependent tersebut. Di Yerusalem, kita tahu bahwa pasukan Romawi dalam jumlah besar ditempatkan di sana, yang konon menjaga ketertiban ibu kota yang bergejolak, namun sebenarnya tidak diragukan lagi untuk membuat unjuk gigi tentang partai nasional mereka. Imperium atau kekaisaran menjadi kekuasaan eksekutif tertinggi di negara Romawi yang melibatkan otoritas militer dan peradilan judicial authority. Jadi militer mempunyai peran penting dalam negara Romawi untuk bertempur dan melindungi negara. Terlebih lagi, seorang jenderal atau perwira tinggi dalam Imperium Rome memiliki kedudukan sangat tinggi dan kewenangan terhadap negara. Mereka menjadi para konseptor negara yang mengelilingi pemerintahan kekaisaran. Jadi mereka ini orang-orang pintar, orang-orang yang otaknya jenius. Saudara, kalau kita baca dalam pasal 6, di situ ada dua macam orang yang membangun rumah, di mana yang membangun di atas dasar yang salah akan hancur, sementara yang membangun rumah di atas batu atau di atas pondasi yang benar, maka bangunan itu menjadi kuat. Prinsipnya sih make a sense, masuk akal, dan menjadi pilihan kita, yaitu membangun di atas pondasi yang benar, yaitu orang yang melakukan firman Tuhan. Hal ini terkait dengan prinsip firman Tuhan atau prinsip sola scriptura. Artinya kita yang membangun dasar iman kita di atas prinsip yang benar, di atas pondasi yang benar, yaitu di atas prinsip sola scriptura, di atas firman Tuhan. Prinsip sola scriptura dalam konteksnya sering dikontraskan dengan sola scriptura in kontras dengan tradisi, atau in kontras dengan rasio. Ini bisa rasio orang berdosa dalam konteks rasionalisme, atau in kontras dengan experience yang sangat subjektif. Aku tidak mengatakan bahwa tradisi mutlak salah, tetapi rasio bisa saja menyesatkan, pengalaman yang kita alami bisa saja membingungkan. Tetapi dalam pengertian primacy of the scripture, keutamaan kitab suci, yaitu Alkitab adalah di atas semuanya, di atas rasio, di atas tradisi, di atas experience. Maka seharusnya gereja tidak berusaha membaca Alkitab dari perspektif Luther saja, karena Alkitab lebih kaya daripada pikiran Martin Luther, dan Roh Kudus membimbing untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, pada bagian ini di Injil Lukas 7 ayat 1-10 menuliskan di mana Yesus memasuki kota Kapernaum, dan ini ada kaitannya dengan hadirnya orang-orang Gentiles atau orang-orang bukan Yahudi yang disebut orang-orang kafir. Dan pada bagian ini ada hal yang positif karena ada Gentiles yang bertobat, orang kafir yang bertobat, yang percaya dan menyatakan iman sejatinya pada perkataan Kristus. Siapa dia? Yaitu tokohnya adalah perwira tinggi, seorang jenderal. Dan di sini Yesus berurusan dengan seorang perwira yang ternyata memiliki keteguhan hati terhadap sola scriptura. Sola scriptura artinya hanya oleh kitab suci, di mana merupakan doktrin bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas yang mustahil untuk dikatakan keliru, mustahil atau tidak mungkin salah dalam urusan iman dan amalan ajaran Kristen. Doktrin ini dianut sejumlah denominasi Kristen Protestan. Saudara, dalam cerita ini, di mana perwira ini merasa tidak layak untuk menerima Yesus datang ke rumahnya, maka ia hanya katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu atau prajuritku itu akan sembuh. Pada Injil Lukas, di mana Lukas menghadirkan orang-orang yang sederhana, yang tidak disangka-sangka. Ia adalah orang yang bukan Yahudi, Gentiles, tetapi ternyata imannya melampaui iman kepercayaan atau kerohanian, kesalehan orang-orang Yahudi atau orang Israel. Karena orang-orang Israel selalu merasa dirinya superior, spesial, golongan elit,
umat pilihan Tuhan. Sedangkan kitab Lukas terus menghadirkan orang-orang marginal dan mengangkat mereka bukan sekedar mengakomodasikan, tetapi hal ini merupakan prinsip reversal atau pembalikan, yang kaya dan miskin, yang miskin kaya, yang kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya, yang terakhir menjadi pertama, yang pertama menjadi terakhir. Yang menganggap diri termasuk inner circle mungkin tidak mengerti yang di luar, justru yang mengerti kehendak Tuhan. Lukas mengangkat kisah seorang perwira tinggi ini di Kapernaum yang mempunyai bawahan atau hamba atau prajurit yang sangat dikasihinya. Prajurit itu menghadapi kematian dan kelihatannya kasusnya sangat menyedihkan dan tidak ada pertolongan yang dapat diberikan kepadanya melalui cara manusia apapun, sehingga harapan untuk mendapatkan penyembuhan menjadi membingungkan. Soul Seeker, kita belajar ini seorang komandan mengasihi prajurit, mengasihi. Kita pernah dengar peristiwa seorang atasan membunuh bawahannya, tapi saya tidak akan membahas itu. Tetapi saya melihat ini betapa luar biasanya seorang atasan mengasihi bawahannya. Perwira itu mendengar tentang Yesus dan ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Berarti perwira ini sebagai orang non-Yahudi mampu memiliki pergaulan di kalangan tua Yahudi dan menyuruh untuk bicara kepada Yesus. Soul Seeker, kita mengenal sebuah egalitarianisme, yaitu aliran pemikiran dalam filsafat politik yang memprioritaskan kesetaraan sosial bagi semua orang. Ciri utama doktrin egaliter adalah gagasan bahwa semua manusia adalah setara dalam nilai dasar atau status moral. Alkitab tidak mengajarkan egalitarianisme dan aku juga bertentangan dengan doktrin ini. Perwira ini juga tidak mendasari dengan doktrin egaliter, tetapi perwira ini sangat paham terhadap military konteks, sehingga ketentuan hierarki dalam militer biasa dipergunakan, tetapi perwira ini sangat mengasihi dan menghargai prajurit yang ada di bawahnya. Perwira ini yang non-Yahudi bisa-bisanya memiliki kepekaan sosial yang begitu tinggi terhadap prajuritnya yang sakit keras, hampir mati. Padahal secara culture kemiliteran, prajurit seperti itu sudah tidak berguna lagi. Kalau dikatakan sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa bekerja, ya wis dipensionake dini wae. Betul? Lebih baik dipensiunkan dini saja. Sesungguhnya sebuah ketidakwajaran bagi seorang perwira yang satu ini, yang mempunyai suatu kualitas kerohanian yang tidak dimiliki kebanyakan orang pada zamannya. Prajurit yang sakit keras hampir mati ini, dan bukan saja tidak dibuang atau tidak dipecat, tapi justru perwira ini, atasan ini memperhatikan dan berusaha dengan semaksimal mungkin supaya prajurit itu bisa mengalami pertolongan dan mendapat mujizat daripada Yesus Kristus. Ia ternyata menggunakan iman percaya yang ada di dalam hatinya yang tidak nampak. Berarti orang ini takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan disebut sebomenoi. Walaupun pada saat itu orang-orang Yahudi di sekitarnya menolak Yesus. Aku rasa kontribusinya terhadap pembangunan rumah ibadat dan mencintai orang-orang Yahudi dapat dirasakan oleh orang-orang Yahudi di sekitarnya. Itu ada pada Lukas 7 ayat 4-5. Sehingga dikatakan di sana ketika yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, perwira ini menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Berarti perwira ini mempunyai power dan pengaruh terhadap orang Yahudi. Betul? Dia orang yang bukan Yahudi, tetapi ketika masuk di dalam ranah keagamaan, ia diterima. Mengerti? Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ia orang Gentiles atau bukan Yahudi,
kemungkinan orang Yunani atau orang Syria yang memegang tugas kekaisaran saat itu. Bayangkan saja, ia belum disunat, tetapi ia respek terhadap keagamaan Yahudi. Datang ke sinagog, mempunyai simpati yang demikian besar, ikut beribadat, punya kedekatan afinitas dengan agama Yahudi. Juga ia memberikan sedekah dan menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Soul Seeker, pada Injil Lukas ada certain profile yang mana orang-orang Yahudi mengatakan kepada Yesus, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Ya, orang-orang banyak mengatakan kepada Yesus, ia layak engkau tolong, dan menyinggung karena Yesus juga bangsa Yahudi. Dia menyinggung, ia layak engkau tolong karena ia mengasihi bangsa Yahudi, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Hal ini menunjukkan bahwa perwira yang dari golongan orang bukan Yahudi atau orang kafir, tetapi justru memiliki jiwa nasionalisme yang luar biasa. Ini perlu dicontoh, saudaraku. Dia dari bangsa lain, tetapi dia sangat menghormati bangsa Yahudi karena ia mengasihi bangsa Yahudi dan kepeduliannya terhadap prajuritnya yang sakit. Berarti di sini dia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sebo menoi. Artinya apa? Walaupun dia orang bukan Yahudi, tetapi dia bisa masuk ke dunia, ke pergaulan, ke masyarakat Yahudi, bahkan ke pemimpin-pemimpin agama. Bukan karena dia perwira, tetapi karena kesopanan, kesantunan, dan kerendahan hatinya, sehingga ia bisa diterima dengan para tua-tua Yahudi. Aku rasa prajurit yang sakit ini ketika ia sembuh, pasti ia akan mengikut Yesus sebagai juru selamat karena ia mengalami mujizat. Tidak ada sesuatu yang biasa saja. Ketika seseorang merasakan mujizat pertolongan Tuhan, pasti dia menjadi anak Tuhan, pasti dia menerima keselamatan. Jadi Soul Seeker, ini penting sekali. Orang yang mengalami mujizat Tuhan, orang yang mengalami suatu jamahan tangan Tuhan, dia dipastikan akan mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Allahnya. Soul Seeker, kalau aku lihat perwira ini, imannya super duper tinggi. Karena apa? Karena dipastikan ia juga menerima Tuhan Yesus, bahkan bawaannya pun juga diarahkan untuk menerima keselamatan. Ia sangat peka akan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan. Jadi waktu dia melihat prajuritnya, hambanya sakit, dia langsung membawa kepada Tuhan. Ia peka dengan waktu yang Tuhan berikan. Bahkan para tua-tua Yahudi pun akan melihat bagaimana mujizat kesembuhan itu terjadi dan diperkenankan oleh Tuhan terjadi karena ia memiliki iman percaya. Soul Seeker, tetapi perasaan ketidaklayaan datang dari hati perwira ini, di mana ia mengatakan dirinya tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Dan orang-orang di sekitar Yesus mengatakan, Yesus, ia layak engkau tolong. Lalu bagaimana sinkronisasinya dan ada tension apa di sini? Yang perlu kita catat, Tuhan Yesus tidak menilai bantuan dana yang diberikan perwira itu untuk pembangunan bait Allah, tetapi Tuhan melihat hati perwira ini, hati jenderal ini, karena hatinya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Soul Seeker, ingat, orang pemimpin agama dan orang pemungut cukai, orang berdosa, ketika di bait Allah pemimpin agama ini mengatakan, ya Tuhan Allah kami, aku bersyukur sebab engkau melimpahkan berkat kepadaku. Aku hidupku baik-baik saja. Aku hidupku tidak ada apa-apa. Aku hidupku dekat dengan Tuhan Allah. Aku tidak sama dengan seperti pemungut cukai itu. Sementara pemungut cukai ini memukul-mukul dirinya dan dia katakan, aku tidak layak datang di bait Allah ini. Aku tidak layak. Aku orang berdosa. Siapa yang dibenarkan Tuhan? Justru orang berdosa ini ya. Soul Seeker, pertanyaannya, dari manakah aku tahu itu waktu perkenanan Tuhan? Sebuah kesempatan, privilege, anugerah Tuhan yang akan datang dan terjadi baginya. Ini ada dua gambaran yang asimetri, Soul Seeker.
yang seringkali hadir dalam kekristenan. Dari sisi pribadi merasa diri tidak mampu, tapi orang luar mengatakan kamu mampu. Dari sisi sendiri merasa tidak rendah hati, tapi orang lain katakan kamu itu rendah hati, orangnya baik. Dari sisi sendiri merasa diri ini berdosa dan tidak layak, kurang saleh, tetapi orang luar mengatakan kamu itu layak dipakai Tuhan, kamu itu orang yang saleh, kamu itu orang baik. Jadi tidak harus ada tension di sini. Justru memang harusnya begitu. Kalau orang betul-betul saleh atau baik hati, ia akan mendapati dirinya kurang saleh. Apparent contradiction bukanlah contradiction at all. Orang yang di luar mengkonfirmasi bahwa ia saleh, takut akan Tuhan, tapi ia sendiri merasa kurang, merasa tidak layak. Alangkah bahagianya kalau orang itu seperti itu. Tapi kalau orang lain merasa kita kurang layak, lalu kita merasa diri kita layak, itu celaka. Ini spiritualitas yang terbalik, jauh sekali dari gambaran yang diajarkan firman Tuhan. Ketidaklayaan, kerendahan hati. Dan ini yang terjadi. Asimetris perwira ini asimetris yang baik. Saleh terhadap atasan sangat menempatkan diri. Dipastikan dia sebagai bawahan pasti menempatkan diri yang sangat taat kepada atasannya. Tetapi kepada bawahan, perwira ini juga memiliki kepedulian yang besar. Tidak memakai power, tidak memakai jabatannya, posisinya. Sebaliknya ia memakai institusi hati, menghargai bawahannya. Sense of unworthiness, rasa tidak layak dan bukan dibuat-buat. Dari mana ia dapatkan itu? Sense of unworthiness, rasa tidak layak itu dari mana perwira itu dapatkan? Dari kepekaan hidup dalam hierarki keperwiraan, karena ia hidup dalam military konteks. Basically pembacaan yang positif mengerti bahwa ini orang yang integrate, sebagaimana dia hidup dalam kesehariannya. Dia tahu juga waktu dirinya di hadapan Yesus. Ia perlakukan Yesus bukan sebagai bawahan. Ia juga tidak menganggap Yesus sebagai level berteman, sahabat. Tidak pernah dalam level atasan. Sebagai perwira pasti dia akan memberikan tempat kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang penting sebagai teman atau sahabatnya. Tetapi tidak, perwira ini tetap memperlakukan Yesus bukan sebagai sahabat. Saudaraku, aku pernah menyanyi lagu Yesus sahabatku, kaulah da-da-da-da-da. Memang kalau kita mengatakan Yesus sahabat itu menyenangkan, tapi kalimat ini pun bisa salah kalau parsial begitu saja. Tuhan bukan hanya sahabat, tetapi Tuhan juga atasan kita. Dalam kaitan dengan ini bahkan lebih dari military konteks. Soul Seeker, respon dari perwira ini ada total submission dan tidak ada discussion. Kalau atasan bilang begini, ya sudah, tidak usah didiskusikan, lakukan saja. Sekali lagi dibaca dengan perspektif paranoia negatif, bisa saja kita diajar berteologi harus kritis, tidak boleh ketaatan yang buta, itu bisa bahaya sekali. Semua harus diuji, semua harus didoakan. Submission bukan berarti kita jadi tidak bisa membedakan mana salah, mana benar. Submission adalah pelatihan di dalam diri kita, dan perwira itu mempelajari hal ini dalam kesehariannya. Mungkinkah dalam kesehariannya ada atasannya yang memberi komando yang salah? Mungkin saja, tetapi itu bukan poin yang mau dibicarakan Alkitab di sini, melainkan bagaimana kita melihat Tuhan sebagai atasan kita dengan total submission firman Tuhan. Luar biasa sense of unworthiness ini, rasa tidak layak seperti ini. Kita dalam kehidupan bergumul untuk percaya kepada firman. Kita sudah baca dan tahu firman, tapi sulit untuk total submission pada apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan malah kita bangun rasionalisasi kita untuk jauhkan diri dari total submission yang sederhana ini. Betul? Ini kan capek.
dibolak-balik nganti gosong dadi reng. Kalau kita ada tugas dari firman, ada komando dari firman, kita jangan membangun rasionalisasi untuk menjauhkan dari total submission yang harus kita lakukan. Sekali lagi, ini dikaitkan dengan pengalaman karier yang dari bawah hingga ke atas menjadi seorang jenderal. Submission, dia belajar dari bawah, dari hal yang kecil-kecil. Mengerti? Dari hal yang kecil, boyo besar, yang kecil-kecil. Waktu dia menjadi prajurit, menjadi orang pertama kali menjadi prajurit, hingga dia menjadi seorang jenderal. Pengalaman kariernya selalu dipahami. Ia paham arti hidup sebagai bawahan. Ia paham sebagai atasan. Yang di bawah ada prajurit, di atas ada jenderal. Kehidupan militer ada istilah militan. Betul? Ada istilah militan. Calvin memakai istilah the church militant dan church triumphant. Gereja yang luar biasa. Apa itu militan? Dalam pemahaman populer artinya tahan banting, tahan menderita, punya fighting spirit, atau dalam pengertian negatif, radikal dan ekstrim. Militan dalam pengertian yang dekat dengan prinsip dari militeri yang positif, yaitu orang yang taat sepenuhnya, sikap hati khususnya terhadap firman Tuhan, karena tidak bisa berdalih terhadap firman Tuhan dan tidak perlu ada discussion. Human autonomy, kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Kamu mau bicara begitu boleh saja, tapi saya punya freedom. Nanti saya pilah-pilah sendiri, karena saya kan unique human being. Bukannya saya prejudis, prasangka. Saya yang tentukan kalimat mana yang masuk akal, kalimat mana yang tidak masuk akal. Otoritas akhir ada pada saya. Orang kayak gini, Sulsiker, basa Jawa nih, dipun sumanggaaken Gus, uripmu sing ruwet, monggo dipun alami kiambak. Kita sulit menerima total submission karena worldview atau pandangan dunia yang kita bangun adalah human autonomy. Orang yang tidak bisa taat kepada manusia, bagaimana bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Yohanes mengatakan kamu bilang mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kamu tidak mengasihi saudaramu yang kelihatan. Bagaimana maksudnya? Dalam prinsip yang sama, you even cannot submit to human authority. How to submit to divine authority? How? Tetapi lalu dibalik, dan celakanya pakai nama Martin Luther. Dikatakan gini, lalu jawab Luther mengajarkan, kita tidak boleh submit to any kind of authority. Kita hanya boleh submit kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kita tidak ngomong Tuhan itu seolah-olah kita sudah tidak bisa menjadi seorang human being yang baik. Pada submit itu, belajar dari orang yang kelihatan, karena Tuhan itu tidak kelihatan. Engkau memang harus submit dengan Tuhan, tetapi kepada orang yang kelihatan, kepada saudaramu pun engkau harus mengasihi. Kalimat yang dikatakan itu memang benar, tetapi kalau dipakai untuk menjustify kegagalan orang dalam submission, ini menjadi bahaya sekali. Paulus menulis dalam surat Roma untuk submit kepada pemerintah, human authority, sebagai ekspresi submit kepada Tuhan, karena pemerintah adalah alat Tuhan. Itulah cara Paulus melihat relasi antara God's authority dan human authority. Di bagian lain ia tulis, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu seperti engkau taat kepada Kristus. Paulus melihat ketaatan kepada otoritas manusia adalah sebagaimana kita taat kepada Tuhan. Ini tidak kita katakan hai hamba-hamba yang di dalam dunia tidak perlu ditaati sama sekali, baik itu pemerintah atau Tuhanmu atau apapun. Ini be rebellious. Ini saudara, ini artinya kamu jadi pemberontak karena kita cuma perlu taat kepada Tuhan saja. Woi, bukan kayak gitu. Kita juga perlu taat kepada pemerintah. Kita juga perlu taat kepada atasan kita. Pertanyaannya, masih adakah dalam kehidupan kita the kind of military submission kepada Tuhan? Penyerahan militeri semacam ini, atau jangan-jangan kita berargumentasi bukan hanya dengan human authority, tapi juga berargumentasi terhadap Tuhan.
Ketaatan militan menjadi rare jewel, sebuah permata dalam kehidupan manusia yang diberi kehendak bebas, free will, keinginan bebas dalam Tuhan. Tapi dia tetap bisa memilih untuk taat dalam pertolongan anugerah Tuhan tentunya. Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun antara orang Israel. Iman apa? Iman militan. Iman yang tidak ada pertanyaan, iman yang suka discussion, iman yang jelas sekali posisinya di mana, yang jelas disertai oleh sense of unworthiness, rasa tidak layak. Yesus bukan doubt atau ragu terhadap kalimat-kalimat peringatan di mana menjelang akhir zaman dunia semakin rusak, makin tidak ada iman, kasih orang menjadi dingin, makin egois, makin serakah. Oleh sebab itu waktu Yesus katakan iman sebesar ini, sebesar orang perwira ini, sebesar jenderal ini, tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel. Artinya sekalipun di antara orang-orang percaya. Kita perlu malu loh. Ini orang yang sebelumnya kafir tetapi dia memiliki iman yang sebesar ini, dan yang mengatakan Tuhan Yesus. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita juga memiliki iman yang sebesar ini, seperti perwira, seperti jenderal itu. Betul, soul seeker, ketidaklayaan suatu penghormatan kita kepada Tuhan sebagai atasan kita, kita sebagai orang bawahan, kita sebagai pelayannya, kita sebagai hambanya, kita sebagai prajurit-prajuritnya, kita harus taat tunduk kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat, tetap semangat, tetap berjuang, tetap memberitakan Injil bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali. Amin. Haleluya. Shalom Aleichem. Amin.